dalam acara. Sebetulnya akun ini miliknya teman-teman Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, wilayah Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita diberikan izin untuk berkomunikasi pada malam hari ini untuk menggunakan meeting room. Nah, tadinya kami dari pengurus wilayah itu ingin mengajak khususnya untuk anggota ITMI di daerah untuk sejauh mana pengetahuan dan penguasaan teknologi khususnya komputer di daerah masing-masing. Namun kita buka untuk umum, alhamdulillah responnya lumayan. Ya, bahkan di sini yang tadinya saya ingin ngajak teman-teman di daerah, malah ini bermunculan pentolan-pentolan yang luar biasa di bidang teknologi ya. Ada teman-teman dari InVR Community, kami ucapkan terima kasih, ada beberapa ya. Dan malam ini juga kita akan sama-sama sharing teman-teman ITMI bekerja sama dengan InVR. Saya minta bantuan Kang Rexia ya untuk sama-sama ini. Khususnya malam ini kita buka sharing permasalahan-permasalahan mengenai Windows 10 atau Windows 10. Juga nanti kalau ada waktu kita bahas sedikit tentang Office. Barangkali ada permasalahan juga di dalam penggunaan Office. Jadi di sini kita metodenya diskusi saja ya, diskusi sharing. Saya Heri Mujianto juga nanti dibantu juga oleh teman saya Kang Rexia dari InVR Community. Tadi juga saya lihat ada teman juga yang lain dari InVR ya. Mengenai dua permasalahan tersebut. Begitu. Sekali lagi media ini diadakan bukan artinya saya pribadi untuk mengguru ya, tapi justru saya sebagai pengurus wilayah ITMI malah ingin belajar dari teman-teman, ingin sharing sejauh mana kita perkembangan teknologi sekarang khususnya komputer yang kita gunakan sehari-hari itu kita kuasai dan kita gunakan gitu. Karena sekarang kan banyak teman-teman kita lebih terlena ke Android ya, lebih terlena ke smartphone, dan komputer jarang ada diskusi atau bahkan mungkin pelatihan pun sudah mulai jarang begitu. Baik, bagi yang Muslim kita buka majelis ini atau kegiatan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya untuk sharing masalah Windows 10, saya minta bantuannya kepada Kang Rexia untuk memandu. Di sini sharing bebas, ngobrol santai, permasalahan tentang Windows 10 apa dan bagaimana kegunaan dan mungkin ada kesulitan tentang Windows 10. Kita diskusikan bersama-sama dan nanti dipimpin oleh Kang Rexia. Begitu, Kang Rexia. Oke, siap Kak Heri. Siap. Oke, halo teman-teman. Kak Heri bisa dengar suara saya? Bagus, jernih. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk ITMI yang udah ngajak nih di sharing tentang Windows dan Office gitu ya. Nah, kebetulan tadi siang saya ditelepon sama
Kak untuk bareng-bareng kita sharing masalah teknologi, terutama di Windows dan Office. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama saya Rexia Muhammad Rizky. Saya biasanya tinggal di Bandung, aktivitasnya, dan untuk kali ini, kebetulan saya lagi ada di daerah di Garut tepatnya, bagi teman-teman yang ada di Garut ya, mungkin ada. Oke, sebelum kita sharing, kan tadi metodenya kata Kang Heri kita diskusi ya. Teman-teman semua udah pakai Windows 10 atau belum? Kira-kira gitu. Yang belum saja, bilang saja yang belum ya. Karena ini kayaknya kondusif, jadi nggak akan saya mute semuanya. Silakan bisa Jadi berbicara rekan-rekan ya. teman-teman bisa langsung ngobrol aja gitu. Kang Herinya baik, nggak mute-mute gitu. Soalnya kalau crowded nanti ya. Gimana teman-teman? Teman-teman udah pada pakai Windows 10 semua atau ada yang belum? Jangan malu-malu ya, kita Saya belum, Mas. Saya masih belum, saya masih pakai Windows 7. Iya. Gitu. Oke. Baik. Berikutnya ada yang belum pakai. Mas siapa tadi ya? Saya pernah dengar suaranya sih. Saya Aswar, Mas. Oh, Kang Aswar. Iya. Dari InVR juga ya. Dari NVR Ya, juga. nah ini Oke. orang aneh. Jagoan malah belum pakai Windows 10 ya. Iya. Soalnya masih dipakai kerja buat musik kan, masih nyari keselarasannya dengan Windows 10. Jadi ya masih belum bisa move on ini dari Windows 7. Oh, belum bisa move on. Oke. Ya. Baik teman-teman, jadi begini. Mungkin ada sebagian orang yang masih bingung dengan Windows 10 ataupun yang ketika mengenal tampilan Windows sendiri atau ketika berbicara menggunakan laptop. Nah, hal ini tuh memang yang saya perhatikan bukan hanya di kalangan daerah, tapi berbicara Bandung aja yang udah kota masih banyak kok orang teman-teman yang masih kebingungan dengan laptop dengan Windows. Nah, untuk pengetahuan teman-teman semua, sebenarnya Windows 10 ini secara tampilan keseluruhannya hampir mirip dengan handphone. Gitu. Kenapa saya katakan mirip dengan handphone? Karena Windows 10 didesain untuk masa kini. Jadi kalau dulu kan tampilannya kalau kita masih ke Windows 7, Windows XP gitu ya, tampilannya itu masih bentuknya itu udah ada sih ya, bentuk-bentuk kayak kotak-kotak gitu, tetapi dia belum didesain untuk touchscreen. Nah gitu. Untuk Windows 10 sendiri, ketika teman-teman memasuki area desktop itu di mana jendela kerja awal saat dibuka. Nah, di sini tuh teman-teman akan menemukan beberapa aplikasi seperti Windows pada umumnya. Nah, tetapi animasi di sini untuk Windows 10 sendiri sih sebenarnya lebih kerasa ke animasinya. Lebih hidup dibanding Windows sebelumnya. Nah, terus untuk di bagian menu atau sering kita sebut dengan tombol start menu. Nah, ini untuk Windows 10 itu bisa dua tampilan. Bisa kayak Windows 8 yang bentuknya kotak-kotak ke kanan ke kiri gitu, ataupun bisa list ke bawah kayak kita di Windows 7. Nah, tetapi defaultnya Windows 10 biasanya kalau yang baru install dan memakai Windows 10 ya
versinya misalnya 18.09 aja atau 19.03 misalnya versinya yang itu biasanya default tampilannya udah list ke bawah. Seperti kita menggunakan Windows 7. Jadi sebenarnya di bagian dasar yang ini tuh untuk pengguna pembaca layar, baik NVDA ataupun JOS, itu tidak ada perubahan yang signifikan. Gitu. Nah, lalu fitur apa lagi yang ada di Windows 10? Nah, di Windows 10 itu berikutnya ada namanya split desktop atau kita bisa menyediakan beberapa desktop sekaligus dalam satu window, gitu ya. Dalam satu Windows itu desktopnya bisa banyak. Ada desktop 1, desktop 2, desktop 3, dan seterusnya. Sekuatnya RAM dan prosesor teman-teman. Nah, fitur ini berguna untuk bagi teman-teman yang multi pekerjaan. Misalnya saya akan contohkan misalnya di desktop 1 biasanya kita membuka misalnya Microsoft Office, Winamp misalnya dengan My Computer atau This PC kalau di Windows 10 dikenalnya. Nah, berikutnya di desktop 2 kita bisa buka program lain, tetapi itu tidak akan bertubrukan atau bertabrakan dengan program yang sebelumnya ketika kita tekan Alt Tab. Kalau kita berpindah-pindah desktop gitu teman-teman. Nah, jadi Windows 10 ini sebenarnya lebih memudahkan kita untuk bekerja. Gitu. Misalnya di desktop 1 tadi yang udah dicontohkan untuk desain, misalnya di desktop 2 untuk web editing video, misalnya di desktop 3-nya untuk musik misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Dan setiap desktop itu memiliki jalurnya masing-masing. Jadi kalau di di Android ini kurang lebih seperti multi window gitu, tetapi lebih lebih ringkas dan tidak langsung muncul begitu aja gitu di di layar kita. Jadi kita harus menentukan desktop mana dulu yang mau kita pakai. Itu Windows 10 sebenarnya yang banyak dipakai orang tuh sebenarnya ininya. Terus kedua, istilah. Ketika kita dulu menggunakan Windows XP atau Windows 7, kita kenal dengan ketika kita membuka komputer, itu komputer ataupun My Computer biasanya dulu ya namanya. Kalau di Windows 10, itu namanya berubah menjadi This PC gitu, atau komputer ini atau PC ini gitu. Nah, sebenarnya fungsinya sama saja, tetapi ketika kita baru saja menginstal Windows 10, teman-teman tidak akan diarahkan langsung ke This PC ketika teman-teman menekan Windows E atau shortcut-nya untuk membuka komputer dulu di Windows 7, kita sering menekan Windows E ya untuk membuka komputer itu. Nah, di Windows 10 ketika teman-teman baru saja menginstal atau baru saja menggunakan Windows dan belum disetting, itu akan masuk ke File Explorer. Di mana File Explorer ini adalah tampilan-tampilan yang ringkasan tentang file kita, dan lain. Kak Revi, saya mute all dulu. Tidak mungkin kan. Silakan dinyalakan Kak Revi. Maaf ya terganggu ya, karena tadi yang baru gabung ini agak kurangnya mengganggu audionya. Revi. Halo, Revi. Halo,
Ya, tes. oke. Gimana Kak? Bisa? Oke, silakan ulangi Oke. dari tadi apa tadi Jadi tadi sampai mana? jadi kita dari dispisi ketika baru dinyalakan sampai dispisi tadi ya. Ketika kita baru Oke. buka apa Jadi Explorer, kita diarahkan ke dispisi, tidak ke langsung ke dispisi tadi. oke, betul. Jadi itulah saya ulang ya tadi. Jadi ketika teman-teman baru saja menginstal Windows 10, maka default tampilan itu bukan di PC, tetapi file explorer. Dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut, nah si disk PC atau apa namanya komputer atau my computer ini itu sudah dihilangkan tampilannya dari start menu maupun desktop. Kenapa seperti ini? Karena di Windows 10 untuk pengguna kita kayak kita ini tunanetra, itu tinggal menggunakan shortcut saja untuk membukanya dengan menekan Windows E. Tapi kalau untuk teman-teman yang non tunanetra, nah itu bisa diakses melalui menu Start gitu. Menu Start di sana akan ada File Explorer ketika ditekan Tab. Nah, saya akan lanjutkan bagaimana caranya kita merubah supaya dari File Explorer tersebut dirubah menjadi disk PC. Nah, ini yang kebanyakan jarang teman-teman lakukan, yang beberapa kali ya saya pegang komputernya teman-teman yang ya teman-teman yang menggunakan pembaca layar, itu biasanya ini jarang disetting sehingga mereka banyaknya menggunakan File Explorer. Nah, di sini saya akan tunjukkan dan sekaligus beberapa setting penting untuk file extension dan lain-lain, dan semoga ini bisa jelas ya sama teman-teman. Sebentar. Biar saya masukkan dulu si pembaca layarnya. Zoom meeting mute currently unmuted. Alt plus A button. Refi logged up. Oke, teman-teman bisa dengar pembaca layar atau eleguan saya. 3 people have joined the meeting alert. Sayakar logged up. Jelas, 3 jelas, TDCs. jelas. Oke. Nah, jadi Folder. pertama saya dari desktop, lalu untuk merubah setting tadi, bagaimana caranya merubah dari File Explorer ke disk PC? Pertama kita buka dulu File Explorer-nya atau disk PC-nya terlebih dahulu dengan menekan Windows plus E atau Windows plus Echo. This PC window. Preview. This Nah, PC. di sini udah default-nya udah ke disk PC ya, tetapi biasanya default tampilan ini karena kemarin saya udah setting dari awal, jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya merubah ini. Nah, pertama kita tekan menu Alt, lepas, lalu ketikkan huruf F dan O. Ribbon. Folder options dialog. General property. Di sini kita akan dibawa ke folder option yang default tampilannya ketika kita memasuki menu ini, membuka jendela option ini atau folder option, kita akan langsung dibawa ke sini fokus screen reader kita. Open file explorer to colon. Combo box. This PC focus collapsed. Nah, di sini ada open file explorer to, nah gitu kan. Di sini kita arahkan ke disk PC. Di sini ada dua pilihan. Quick access. Ada quick This access PC. dan disk PC. Nah, quick access tadi itu, kalau teman-teman pilihnya quick access, Redmi has left the meeting. maka tampilan teman-teman akan berubah ke file explorer tadi atau quick access. Kalau saya sering bilangnya file explorer karena di window-nya itu ketika dicek pakai title list dari dicek apa judul si window-nya dari pembaca layar itu, dia ngomongnya Windows Explorer, tapi ada kata lainnya juga bisa dipanggil dengan quick access. Nah, berikutnya untuk melanjutkan setting di folder option ini, kita bisa langsung menekan Control Tab untuk masuk ke View. View property page. You can apply this view left parent. Di sini kita tekan Tab sampai ketemu kata-kata Tree View. Advanced settings colon. Preview. Level 0 files and folders. Oke, di sini Advanced Setting colon Review. Nah, di sini kita akan melakukan setting di mana
kita akan menyalakan supaya si pembaca layar atau tampilan di layar itu memberitahu extension file. Defaultnya, setiap Windows itu ketika diinstal tidak akan memberitahu extension file. Dan bagi kita yang netra, yang pengguna screen reader itu sangat kurang. Kita nggak mengetahui ini file atau folder gitu. Karena dia bilang misalnya contohnya nih ada lagu, misalnya lagunya Asmaullah misalnya contohnya. Ada folder juga Asmaullah juga misalnya, contohnya ini. Di sana itu filenya pembaca layar akan menyebutkan file yang sama, Asma Allah dan Asma Allah. Tetapi kalau extension filenya nyala, kita bisa mengetahui oh yang ini file, yang ini folder gitu. Nah ini caranya setelah ada di tampilan preview, teman-teman tekan H beberapa kali sampai ketemu ini. Level 1 hidden files and hide empty drives dash hide extensions for known file types dash off checkbox selected not checked. Nah, hide extension file. Di sini ini dibuat off dengan menekan spasi. Jadi seperti ini. Kalau on-nya tadinya gini. Hide extensions for known file types dash on. Nah gitu, ini dibuat off. Hide extensions for known file types dash off. Lalu berikutnya kita tekan tab. Restore to OK but cancel OK button. Di sini ada OK, spasi. Rest. This Nah, PC window item. Berikutnya untuk supaya lebih ramah lagi tampilan terhadap kita yang maksudnya kita akan membiasakan si Windows 10 ini dengan tampilan list gitu ya, karena kita dulu para pengguna Windows 7 biasanya terbiasa dengan tampilan list, nggak grid gitu ya. Kalau grid itu ke kanan kiri, kalau list itu atas bawah biasanya. Nah, di sini teman-teman untuk merubah tampilan seperti itu pastikan sama teman-teman pertama ditekan kontrol spasi dulu biar bunyi seperti ini. Selected. Not selected. Nah, not selected. Setelah not selected ini tekan aplikasi. Context menu. Di sini ada context menu. View sub menu V. Di sini ada view. Extra large icons X. Large icons R. Medium icons M. Small icons N. List L. Teman-teman bisa pilih list. Lalu enter di sini. This PC with Maka tampilannya akan menjadi list ke bawah. Dan ketika kita tekan panah kanan, kalau di file itu dia akan menyebutkan jenis filenya apa, misalnya ini folder atau desktop bukan, devices and drives. gitu, teman-teman. Nah, itu sih setting awal untuk di Windows 10 supaya lebih apa namanya lebih enak buat kita pengguna pembaca layar gitu, daripada teman-teman settingnya grid dan ketika tadi dibuka ke ditekan Windows E bukannya malah ke File Explorer. Kalau di File Explorer itu atau di Quick Access, teman-teman navigasinya harus ke Preview dulu. Misalnya mau buka local disk C, nah teman-teman masuk Preview dulu di Shift Tab. Setelah ini kalau tampilannya di File Explorer ya, teman-teman masuk Preview dulu di Shift Tab, lalu ke bawah cari disk PC, ke kanan, lalu cari local disk C, baru di Enter, baru ditekan Tab, maka baru masuk ke local disk C atau ke drive C. Tetapi kalau dengan posisinya disk PC, itu sama aja dengan kita seperti di Windows 7, tetapi yang berbeda di sini di Windows 10 itu ada tambahan, shortcut folder tambahan, di mana ada desktop, ada download, ada dokumen, ada video, ada musik sebelum memasuki area device and drive, gitu teman-teman. Nah, si shortcut ini sebenarnya menguntungkan kita ya. Misalnya teman-teman nge-save dokumennya, pekerjaan di local disk C, tempatnya di folder dokumen. Nah, kalau ingin buka, teman-teman nggak usah masuk ke local disk C, tetapi langsung aja buka disk PC, terus cari folder dokumen, dibuka, dan teman-teman bisa mencari file di situ. Gitu teman-teman. Nah, kira-kira sebelum saya lanjutkan,
teman-teman ada yang mau bertanya seputar Windows 10, bebas ya. Ini mau misalnya teman-teman ada problem atau apa, mungkin kita bisa sharing bareng gitu. Mangga Kak Heri. Oke, penjelasan yang sangat menarik dari Kang Reksya ya. Ya kan saya juga terus terang baru tahu saya juga mengenai settingan yang itu gitu ya. Settingan yang disampaikan tadi masuk ke folder option tadi ya. Dan saya masih pakai yang explore. Jadi harus ke review, lalu nanti di tab lagi ke kanan seperti itu. Ya, memang kalau sudah terbiasa tidak masalah. Cuman kalau ada cara yang lebih simpel ya kenapa tidak gitu ya. Terima kasih Kang Reksya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya seputar penjelasan barusan dari Kang Reksya, boleh nyalakan mic-nya, sebutkan nama ya. Oke. Silakan nyalakan mic-nya dan sebutkan namanya yang ingin bertanya. Masalah penjelasan barusan mengenai setting awal di Windows 10. Gitu. Kalau di komputer yang pakai laptop silakan teman-teman tekan Alt A untuk unmute. Atau di handphone boleh di usap ya, boleh di tab sampai unmute ya. Terus saya pikir sudah familiar teman-teman ya. Oke. Ada? Jadi sambil nunggu aja Kak Heri ya, sambil nunggu Oke, kita sambil ini jalan. aja, kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi sebenarnya seperti tadi Mas Aswar kan mencontohkan dia masih bertahan di Windows 7 karena pekerjaan On ya. musik dan lain-lain. Mhm. Nah, sebenarnya memang dilematis sih ketika teman-teman harus bermigrasi dari Windows 7 ke Windows 10, tetapi memang ini sudah zamannya kita harus berpindah dari Windows 7 atau dari Windows 8 ke Windows 10, teman-teman. Karena di Windows 10 jelas Microsoft sudah menutup Tanya ya. Oh. Oke, koneksi kayaknya Kang Reksia ya. Tapi sudah masuk lagi Kang Reksia. Oke, Nah, sudah gimana ada. Kak Heri? Udah Ya, udah ada masuk lagi, oke. Tadi Oke. sampai ini Windows 8 ke bawah belum nggak Microsoft. Microsoft sudah tidak mendukung lagi, teman-teman. Artinya bukan tidak bisa digunakan, tetapi secara support seperti software-software yang dibuat di Windows 10 atau di di era sekarang belum tentu bisa masuk ke Windows 7. Gitu, teman-teman. Seperti contoh NVDA. Nah, NVDA atau Non-Visual Desktop Access untuk versi yang paling baru itu udah agak mulai kurang baik di Windows 7 karena memang komponen dia didesain untuk Windows 10 dan berbicara juga tentang tentang add-on-nya NVDA juga, ketika teman-teman masih bertahan misalnya dengan NVDA versi lama, karena disesuaikan dengan Windows 7-nya tadi, atau bahkan Windows XP mungkin, nah itu tidak akan bisa digunakan. Gitu. Contohnya Lion, contohnya lagi kalau di NVDA yang lebih kerasa itu, OCR bawaan NVDA tidak akan berjalan di Windows 10. Tetapi itu tidak boleh menjadi ketakutan teman-teman ketika di Windows 10 ini pembaca layarnya kurang akses.
Enggak kok, di Windows 10 itu pembaca layar sangat akses ketika teman-teman berpindah dari JOS ke NVDA. Gitu. JOS pun sebenarnya masih akses, sampai sekarang akses. Gitu. Dengan catatan teman-teman menggunakan versi berbayar. Karena setahu saya, kalau versi crack sampai kemarin saya coba di versi paling baru itu masih kurang stabil untuk pembaca layar JOS versi 2020 di Windows 10 paling baru itu masih kurang stabil gitu. Tetapi NVDA itu udah bisa stabil di Windows 10 dan bisa dipakai kerja gitu. Walaupun memang mungkin bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan NVDA harus belajar lagi gitu. Tetapi itu bukan menjadi soal selagi masih ada sharing seperti ini teman-teman. Ya, Gitu Kak betul, Eri. betul, betul. Ya, terus terang saya juga nih pengguna Windows 10 baru nih Kang Rex ya. Iya, Saya ceritanya baru ganti perangkat, aduh bukan ini ya. Jadi awal tahun kemarin baru ganti perangkat karena sesuatu dan lain hal. Sebetulnya saya masih betah dengan perangkat yang lama, cuman untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan gitu ya, karena perangkatnya sudah sangat usang gitu ya, 10 tahun yang lalu baru diganti sekarang. Iya Saya betul. pakai Windows 7 sebelumnya lama sekali dan baru kemarin Januari berkenalan dengan Windows 10. Ya sama masih meraba-raba. Juga bahkan dengan NVDA pun baru ya sebulan inilah gitu semenjak kemarin sharing dengan teman-teman InVR yang kemarin gitu ya. Ya, Iya, tapi pada prinsipnya sih kalau kita sudah mengenal Windows sebelumnya, baik itu Windows yang paling bawah, kalau kita sudah mengenal dasar Windows, yang saya rasakan sih nggak akan banyak kesulitan ya, gitu. Paling ya betul, betul, perubahannya nggak terlalu banyak gitu. betul, betul Kak Eri. Nah, eh, bagi teman-teman yang mungkin baru nih pakai laptop, mungkin juga masih bingung di Windows 10. Ada tiga jendela yang harus teman-teman perhatikan, atau tiga bagian. Pertama, desktop. Nah, desktop itu di mana tempat aplikasi yang shortcut-nya kita masukkan ke dalam desktop itu, jajaran aplikasi yang kita install dan shortcut-nya tersedia di sana. Gitu. Berikutnya ada bagian taskbar gitu. Nah, di taskbar ini terbagi-bagi, ada untuk Chevron, ada untuk task view gitu. Tetapi intinya itu sih task view dan Chevron tadi. Nah, di Chevron ini biasanya itu untuk mengatur misalnya volume speaker. Di sana ada, nanti kalau teman-teman tekan Windows B, Bravo, nah di situ ada untuk ngatur speaker, terus connect ke Wi-Fi. Nah itu mainannya di Chevron. Nah Chevron ini juga bisa kita luaskan. Ketika teman-teman di notification Chevron button di spasi, maka di sebelah kiri itu akan ada tambahan menu. Biasanya di sebelah kiri itu aplikasi-aplikasi yang berjalan di taskbar. Seperti contohnya Bluetooth, antivirus, dan software-software lainnya yang teman-teman install. Lalu berikutnya ada Action Center atau notifikasi. Nah, kita di Android ataupun di iPhone mengenal dengan namanya panel notifikasi atau bayangan pemberitahuan. Mungkin untuk Android ya biasanya kalau apa namanya, kata-katanya seperti itu ya, bayangan pemberitahuan gitu. Nah, di Windows 10 juga punya. Nah, cara mengakses menu tersebut itu menekan Windows plus A, di mana semua notifikasi seperti misalnya ada update atau tidak, terus kalau teman-teman menghubungkan apa namanya, Telegram dengan menggunakan Unigram di Windows 10, notifikasinya akan masuk ke situ. Nah, gitu.
Nah, jadi di Action Center tadi atau di pemberitahuan ini bukan hanya notifikasi aja, tapi teman-teman juga akan menemukan beberapa shortcut kayak misalnya untuk manage notification. Manage notification itu berfungsi untuk memanage atau mengatur notifikasi itu mau seperti apa. Nah, di sana terus bisa dirubah tampilannya, bisa bentuk tablet, bisa enggak gitu, teman-teman. Nah, itulah tampilan dasar Windows 10 sebenarnya yang harus kita ngeh dulu gitu. Kalau di Windows 7 kan nggak ada tuh Action Center tadi ya, notifikasi kayak gitu tuh nggak ada. Kalau di Windows 10 biasanya dia munculnya pop-up gitu di sebelah kanan, kalau nggak salah ya Kak Eri ya. Kalau kelihatannya gitu ya, kalau nggak salah sebelah kanan kalau ada notifikasi apa gitu. Have balloon itu tuh. Nah, itu Iya, iya, biasanya di betul, sebelah betul. kanan. Gitu. Nah, tetapi kalau di Windows 10 itu udah masuk semuanya ke dalam panel notifikasi tadi atau di Action Center. Nah, gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru pegang laptop pun jangan bingung. Laptop itu dasarnya gini, untuk navigasi dasar itu kanan kiri atas bawah gitu untuk menggerakkan kursornya. Tab itu untuk berpindah antar jendela, tapi bukan jendela yang gede ya, apa ya, kayak ke antar kolom gitu, karena di Windows itu tampilannya lebih luas. Nah, si tab ini berfungsi memindahkan kursor dari kolom satu ke kolom lainnya gitu. Makanya di komputer atau di Windows itu ada 3 tombol atau berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 tombol penting untuk bernavigasi tab dan panah gitu. Panahnya itu atas, bawah, kanan, kiri. Lalu untuk eksekusi, kalau nggak spasi, enter gitu. Nah, kalau untuk nutupnya kalau untuk jendela kecil kayak konteks menu itu kayak kalau di Android itu opsi lainnya ketika teman-teman buka tuh gitu. Nah, itu bisa ditutupnya dengan tombol escape. Kalau untuk menutup program biasanya kalau nggak Ctrl W ya Alt F4 gitu, teman-teman. Jadi ya itu sih dasarnya untuk si tampilan Windows tersebut. Dan untuk menuju desktop, teman-teman bisa menekan Windows D gitu, Delta. Windows D atau bisa Windows M. Sebenarnya kalau Windows M ini lebih ke minimize ya Kak Heri ya. Gitu. Kayaknya minimize dia itu meminimize semua program yang ada di mana di jendela saat Layar. bekerja gitu. Gitu di minimize sama dia semuanya. Gitu teman-teman. Kalau Windows D itu program rasanya nggak akan di minimize yang sedang dibuka, tetapi kita akan langsung menuju desktop gitu. Nah, jadi teman-teman kalau di Windows 10 sih gitu ya. Terus apalagi yang teman-teman bingung di Windows 10 sok ditanyain. Itu tadi hanya pengantar, sisanya teman-teman aja gitu. Oh ya, tambahan bagi teman-teman yang suka ngoprek juga kalau dulu kita tergantung dengan kontrol panel gitu ya. Walaupun di Windows 10 juga masih ada kontrol panel, tetapi itu semuanya udah diringkas di satu program namanya setting gitu. Setting ini sederhananya kayak handphone lah, kayak kita buka pengaturan di Android ataupun di iPhone. Nah, cara bukanya teman-teman bisa nekan Windows plus India gitu. Nah, teman-teman akan disuguhkan tampilan gitu ya, semua kategori tentang setting Windows, ada sistem, ada display, ada koneksi dan lain-lain. Nah, itu untuk teman-teman yang suka ngoprek di mana sih misalnya cari settingnya Windows 10 di situ gitu. Oke, oke. Banyak shortcut yang baru ya dibandingkan Windows 7 ya. Betul, Kayak Kak Heri. Windows I, kemudian saya juga baru tahu juga Windows X itu untuk membuka
apa semacam menu-menu untuk kan kalau Pintasan. menu-menu pintasan. Kalau mematikan itu kan banyak cara ya. Misalkan contoh mematikan komputer di Windows 10. Ada yang di desktop di Alt F4 muncul kotak dialog itu kan, kotak dialog shutdown, lalu tinggal dipilih pakai panah, kemudian di enter. Nah, saya lebih Atas suka bawah. yang pintasan itu Windows X, lalu menekan huruf U X, lalu U. dan U lagi untuk shutdown atau R untuk restart seperti itu. Lebih cepat itu. Kalau Tuh. saya lebih suka yang Betul, itu. teman-teman. Jadi, kalau saya, kenapa? Jadi, betul. Nah, itulah mengingatkan saya ke XP. Dulu kalau di XP kan matiin Windows, Betul. tinggal tekan Windows, tombol Windows terus huruf U 2 kali Iya, gitu. Ingat betul. saya sama XP gitu. Iya, Beneran iya. inget banget Iya. gitu. Begitu. Ini kayaknya cuma kita berdua yang asik nih. Aduh. Coba silakan teman-teman boleh gabung deh ya untuk apa? Bertukar pikiran boleh atau Halo? ya silakan. Halo? Halo. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat malam Kang Reksha, Kang Heri. Sebetulnya ini materi yang sangat menarik sekali. Dan kebetulan saya juga baru memahami sekarang ya tentang Windows 10. Saya sendiri sebetulnya udah pakai Windows 10 udah tahun lebih lah, tahun lebih. Hanya untuk kalau saya orangnya memang nggak suka ngeprek, saya sudah ganti Windows waktu itu prinsipnya seperti itu. Karena dengar dari teman-teman ini lebih bagus dan ini dan yang lain sebagainya gitu, lebih akses dan. Nah, ketika saya pakai yang ingin saya tanyakan, ketika saya pakai Windows 10, nah setiap 6 bulan sekali itu di situ ada pemberitahuan bahwa your apa ya, gitu ya, saya lupa. Tapi yang jelas di situ intinya minta apa ya, update gitu. Nah, nanti kalau misalnya memang kita kalau misalnya memang tersambung dengan wifi, nah dia nanti akan apa kalau tiba-tiba suka apa ya, mati gitu dan proses untuk kembali laginya tuh lama. Nah, yang saya tanyakan apakah memang di Windows 10 itu harus update setiap 6 bulan sekali atau bagaimana, atau mungkin ada cara lain supaya di Windows itu tidak minta update. Terus pertanyaan yang kedua, kalau saya apa namanya sedang lama nih tidak di posisi laptop nyala, tapi misalnya saya tinggal dulu agak dengan waktu yang agak lama gitu ya, karena saya pikir mungkin nanti akan saya pakai lagi laptop itu. Ternyata terlalu lama saya tinggalkan. Nah, ketika saya tinggalkan, posisi laptop itu layar sih nyala, tetap masih ada nyala, tapi ketika kita klik-klik itu dia nggak bisa, dia diam gitu, tetap nggak mau gerak gitu, kursor juga nggak mau gerak, dan ujung-ujungnya itu akhirnya saya eksekusi itu jalan terakhir. Nah, yang pertanyaan saya itu sebenarnya permasalahan Windows atau apa ya? Itu saja Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh atau Ibu boleh lah ya. Teh Rostini lah biar awet muda ya. Dari Cirebon nih. Kang Reksya ada 2 pertanyaan. Yang pertama masalah update, apakah 6 bulan sekali itu apakah harus diupdate atau bagaimana? Yang kedua
ketika Windows-nya lama ditinggal nih, biasa ibu-ibu mungkin ke dapur dulu atau apa gitu ya. Ketika akan dipakai lagi mengalami kesulitan, sementara layarnya sudah tetap masih nyala gitu, Kang Reksya. Baik Teh siapa? Teh Rastini ya? Rostini. Ya Teh Rastini. Ya sebelumnya salam kenal Teh. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah harus diupdate terus untuk Windows 10? Tergantung penggunanya Teh. Gitu. Kalau Teteh memang suka diupdate supaya dapat terus security yang terupdate terus, artinya security ini di Windows 10 itu udah include dengan antivirus. Nah, teman-teman ini tambahannya ya. Jadi kalau dulu kita di Windows 7 antivirus tuh sebenarnya harus install sendiri, tapi di Windows 10 itu udah include. Nah, fungsinya update ini biasanya akan memperbaharui database virus security supaya kita lebih lebih secure atau lebih aman. Dan selain itu juga update ini biasanya dulu kita di Windows 7 ada driver update atau segala macam tuh biasanya nggak dapat ya karena semuanya diinstal dengan secara offline. Tetapi di Windows 10 itu semuanya dilakukan secara online. Nah, ketika ada driver update komponen driver yang update, maka Windows 10 biasanya akan memberikan update tersebut ataupun satu lagi update si versi Windows itu sendiri untuk teknologi yang lebih baru, tentunya fitur yang lebih baru dan hal-hal yang lebih baru lainnya gitu teman-teman. Jadi ini kembali sih ke teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana kita supaya update itu tidak berjalan di Windows 10? Nah, gampang. Pakai sistem sederhana saja. Ini berlaku, tapi dengan catatan ini akan berlaku hanya di koneksi teman-teman. Gitu, di koneksi saat ini yang sedang dipakai. Jadi kalau teman-teman pindah koneksi atau pindah WiFi, maka update itu akan terjadi lagi, kecuali teman-teman setting lagi. Gitu. Nah, ini ada cara. Pertama, teman-teman masuk ke Chevron, notifikasi Chevron, lalu cari yang namanya nama WiFi teman-teman yang sedang connect. Di situ misalnya kan, misalnya nama internetnya ITME, Internet Access Button, contohnya kayak gitu. Nah, itu di-enter, lalu setelah itu cari dengan tab Properties. Nah, lalu di-enter lagi si propertiesnya, maka teman-teman akan dibawa ke setting. Nah, di setting ini teman-teman cari yang namanya set as limiter connection. Nah, sebentar ya, saya contohin nih teman-teman. Nah, kayak gini contohnya. Bentar. Zoom meeting, mute. Oke, ini saya ke notification Chevron Notification chevron button. dengan menekan Windows B, Windows plus B. Lalu ke kanan kita cari User full infield internet access button. itu, lalu enter. Network connections window list infield connect. Nah, di sini ada yang sedang connect, jelas NVR connected. Lalu di sini tekan tab. Properties link. Nah, di sini ada properties link. Enter di sini. Network and internet settings link. Sebentar. Settings window. Connect automatically when in range group. Nah, di sini kita dibawa ke tampilan setting. Teman-teman tekan tab, cari Network ini. private radio configure metered connection grouping. Set as metered connection toggle button pressed. Set as meter connection toggle button press. Jadi ini harus di press, jangan not press gitu. Ini untuk merubahnya tinggal spasi aja. Nah, setelah di spasi, teman-teman tinggal tutup aja gitu. Kalau udah dirubah ke press, ini tutup aja tampilannya dan selesai gitu. Maka kita tidak si Windows tidak akan mendownload update. Tetapi 6 bulan ini ada 2 ya jenis. 6 bulan itu kalau teman-teman gunain aktivasinya KMS, mungkin dia kan juga per 6 bulan juga tuh. Itu lumayan juga biasanya dia updating si key-nya. Tetapi kalau itu biasanya dia berjalan di background. Nah, jadi pertanyaannya Teh Rostini ini ya tentang update kan. Jadi itulah
cara matiin ini untuk sederhananya gitu. Tetapi hal ini dia akan berjalan di laptopnya Teh Rostini itu sendiri dan Claudia di Fritz. koneksi yang sedang Teh Rostini pakai. Jadi kalau Teh Ros itu tiba-tiba pindah koneksi nih, misalnya ke koneksinya WiFi sekolah, maka update itu akan jalan. Nah, Teh Rosti ini tinggal setting lagi aja kayak gitu, supaya update itu tidak terjadi di komputernya Teh Ros gitu. Lalu berikutnya tentang kenapa waktu ditinggalin mungkin beberapa menit si laptop itu diem gitu. Nah, sebelumnya aku mau tanya Teh, saya mau tanya, si layarnya itu menampilkan apa? Apa dia hitam doang atau memang ada tampilan terakhir program yang sedang dibuka? Gitu. Kalau dilihatkan sama yang awal sih, apa ya, posisinya Windows aja. Oke. Posisinya Windows aja. Ya, Teteh udah pernah neken enter belum di situ? Ketika ada di tampilan Windows, terus ditekan enter sekali. sudah di enter sekali, terus dia nggak berubah. Terus Mm-mm. apa ya, saya coba pokoknya tekan tekan tombol apa aja gitu. Kadang di apa yang di atas caps ya, yang di caps itu ya, itu. Nah itu juga tetap eh, nggak berubah gitu. Jadi nggak muncul-muncul gitu. Misalnya saya lagi posisi lagi browsing gitu ya, di browsing, nah tiba-tiba dia mati begitu saja. Terus ya ujung-ujungnya pakai eksekusi aja dari tombol power karena emang nggak bisa diapa-apain. Oke. Oke Teh. Jadi gini, itu kejadiannya waktu ditinggalin doang kan, tapi kalau dipakai terus mah nggak terjadi seperti Enggak, itu ya berarti? enggak. Oke. Cuman kalau misalnya pas lagi ditinggalin biasanya 10 menit gitu. 10 Oh ya, menit misalnya saya tinggal gitu ya. Atau misalnya lagi kegiatan rapat, saya lagi buka dan terpaksa harus dihentikan kegiatannya, jadi ya mati. Zoom meeting. Mute. oke Teh. Pakainya gitu. Jadi ini ada namanya tampilannya sleep atau Windows 10 itu biasanya atau laptop yang nggak dipakai beberapa lama dia biasanya balik ke sleep atau dia diam gitu kayak standby gitu. Nah, pada umumnya sih biasanya di enter 2 kali aja dia udah masuk ke tampilan desktop atau terakhir kita buka program apa. Tetapi Teteh coba bisa matiin ini, settingnya gini Rate Teh. 55. Rate 25. Nah, kita masuk setting dulu Windows Windows Plus India. Settings. Nah, di sini ada masuk Settings setting. window. Search box. Find this Lalu dari sini kita list. System menuju 1 of 14. Device system 1 of sistem ya, kalau nggak salah sistem. settings window. Display. Search box. Find a set list. Display 1 of Lalu sound di not sini, notification. Folk power and sleep not select. di 3D. sini cari kata-kata power and sleep 3D. gitu. Jadi dari sistem itu enter sekali, lalu di tab sampai nemu list, kata-kata list, terus ke bawah cari power and sleep. Folk power and sleep not selected 5 of 14. Nah itu enter. Power and sleep selected. Glog. Oke, di sini ada beberapa setting ya. Kita tekan tab. Screen grouping on battery power. Turn off after combo box 15 minutes collapsed. Nah, di sini on battery power. Rank list screen grouping on battery power. Turn off after combo box 15 minutes collapsed. Nah, ini semuanya dimatikan Teh. Muhammad log. Nah, ini semuanya dimatikan. Jadi 15 minute collapse ini dispasi dulu, Expanded. di-expand dulu kayak gitu, lalu 10, diarahkan 5, ke 3, 2 minute, 1 minute. 2, 5, 10, 20, 30, 40, 1 out, 2 hours, not 3 out, 4 out, 5, never. never. Diarahkan ke never. Kayak gini Selected on never. battery power. Turn off after combo box never collapsed. Lalu di tab When lagi. plugged in, turn off after combo box 15 minutes collapsed. Nah, when plug in ini ketika dicas. Ketika dicas, dia mau gimana? Nah, ini juga bisa. Ini kalau memang kejadiannya juga dicas gitu juga, ini matiin aja. Expanded. 15 minutes. Spasi sama, terus expand.
Terus coba Never not selected. tekan ending. Kalau mau cepatnya tombol ending, cari never, lalu enter. Selected. Nah, berikutnya lagi tab. Sleep grouping on battery power. PC goes to sleep after combo box 15 minutes collect. Nah, yang sleep ini juga sama. Gitu, matiin aja semua ini kalau memang Teteh nggak mau terganggu dengan hal seperti itu. Pertama, on battery power. Expanded. 15 minutes 6 of 16. Nah, ini kita rubah ke Never not Edie never. Suwanto. Never juga, Selected enter. on Edie Suwanto. Lalu berikutnya tab lagi. When plugged in. PC. When plug in, ketika dicas. Nah, ini juga sama. Expanded. Never not selected 16 Never of 6. enter. Selected. When plugged. Lalu setelah Related itu tutup settingnya dengan menekan Alt F4. Zoom meeting. Semuanya selesai di setting gitu Teh caranya. Gitu. Jadi semuanya itu dibuat never aja dulu semuanya. Gitu. Kalau nggak mau kejadian seperti itu, maksudnya biar nggak sleep gitu. Tetapi itu komputer kita pasti terus nyala gitu. Nyala aja sebelum kita matiin atau kita suruh sleep dia. Gitu. Gimana Teh Rostini, bisa jelas? Oke, terima kasih Kang Rekia. Tapi eh, boleh nggak kalau misalnya saya minta apa ya, tutorial atau misalnya video file-file tentang setting, ya tentang setting itu. Soalnya kalau sekarang kan kalau nggak langsung praktek gitu, jadi kalau saya sendiri nggak langsung praktek di laptop tuh, cuman ntar kalau dipraktekin lagi lupa gitu. Nah, lupa Kang Rekia, boleh nggak kalau misalnya saya minta barangkali punya file-filenya gitu, file-filenya buat cara yang tadi gitu. Oke, Teh Ros. Sebetulnya saya belum pernah buat belum pernah buat setting atau rekaman file seperti ini yang seperti di podcast yang pernah saya buat ya. Tetapi mungkin nanti akan saya coba buat podcastnya Teh Ros. Untuk saat ini saya nggak punya sih file-file tersebut gitu. Kalau Kak Heri rekam percakapan kali ini mungkin itu bisa jadi file juga gitu sih Teh Ros. Oh, ya. Oke, insya Allah ini direkam nanti dibagikan linknya nanti ya. Gitu nanti rekamannya saya upload ke YouTube. Nanti silakan teman-teman bisa didengarkan di sana dengan link yang dibagikan nanti. Terima kasih Kang Rekia. Ya sama-sama Teh Ros. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi mewakili saya juga mengenai tadi 2 pertanyaan tadi. Karena saya juga termasuk user baru masalah di Windows 10. Oke, yang lain yang mau bertanya juga jangan sungkan ya. Silahkan on-kan mic-nya dan sebutkan namanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sama nih orang Cirebon juga nih ya. Iya, orang Cirebon semua nih ya yang bertanya. Oke, silakan, Kang. Ya, Kang Reksa, ini saya mengalami permasalahan. Jadi ketika menyalakan WiFi, itu kadang WiFi-nya mati sendiri gitu. Artinya koneksinya terputus sendiri gitu. Dan ketika saya konekkan lagi, itu nggak mau connect. Jadi mau tidak mau, laptop itu harus di restart atau dimatikan dulu gitu lah ya, atau di restart lah gitu. Jadi nah itu permasalahannya di mana gitu, padahal memang sebelum di install ulang ya mungkin karena banyak permasalahan Windows, tapi ketika setelah diinstal ulang tetap aja permasalahannya seperti itu gitu. Itu kira-kira permasalahannya di mana itu Kang Reksya gitu, ada setting tersendiri atau bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Imam.
Tadi Kang Rexia sempat ini dulu ya koneksinya kayaknya ya. Di, diulang Kak Heri gimana? Oke, pertanyaan dari Kang Imam di Cirebon, dia ada masalah trouble di koneksi WiFi. Ketika dikonekkan, dia connect, terus tiba-tiba koneksinya putus. Dan lalu coba dia konekkan lagi, itu nggak bisa. Tapi ketika komputernya di restart, itu baru connect lagi gitu. Nah, dia juga coba diinstal ulang Windows-nya, takut ada trouble di Windows-nya. Tapi setelah diinstal ulang, kembali masalah yang sama seperti itu. Gitu Kang Rexia. Oke, buat Kang Imam. Gitu. Ketemu lagi sama Kang Iman. Di mana-mana ya ada gitu. Oke. Jadi hal ini sih sebenarnya waktu pertama nginstal Windows itu diupdate nggak semua komponennya gitu yang lewat setting itu Kang Imam? Ya, sepertinya diupdate gitu, Kang. Diupdate. Oke, selesai atau enggak gitu Nah, itu saya kurang tahu. semuanya? Selesai atau tidaknya. Yang jelas waktu itu diupdate gitu. Oh, koneksi lagi kayaknya ya. Koneksinya agak kurang bersahabat di kediamannya Kang Rexia nih. Kang Rexia monitor. Nah, masuk lagi itu dia. Iya. Halo, Kang Rexia. Oke, Kak Heri, sorry. Mulai apa namanya mulai biasalah mulai ngaco nih Koneksinya koneksi. kayaknya. Iya. Jadi Kang Imam sempat selesai nggak semua update-nya waktu itu gitu waktu terakhir install ulang itu? Saya kurang begitu memperhatikan ya di masalah update itu. Tapi yang jelas waktu itu diupdate gitu. Lagi jangan-jangan Kang Repi nih. Halo? Halo? Iya. Kang Reksanya pergi lagi. Nah, koneksinya kedinginan di daerah Garut sana kayaknya ya, terlalu dingin. Iya, Ya. iya. Sorry berat. Iya. Kurang ini ya. Masih di Garut Berarti ya kayaknya dia. kurang memperhatikan tadi ya? Iya, kurang memperhatikan gitu. Jadi nggak tahu selesai atau enggaknya saya nggak tahu gitu. Gini, itu kan masih bisa connect Kang Imam walaupun harus di restart dulu. Coba deh masuk setting, terus dicek for update lagi. Dan pastikan gini, kalau mau update dari Windows 10, semua drivernya, pastikan Windows-nya juga permanen ya, permanen aktivasinya. Gitu. Karena kalau nggak permanen, dia juga nggak maksimal si update-nya, Ya, update saya drivernya. mengaktifasinya pakai Windows Digital Online itu. Sama, kita juga sama gitu. Itu. Gitu. Nah, ya jadi nanti coba diupdate lagi, coba dicek for update. Kalau ada update diupdatein lagi. Nah, tetapi kalau masih gitu, itu bisa satu kemungkinannya drivernya yang kurang cocok. Berarti harus nyari driver nih, driver bawaannya dari laptop itu sendiri. Kedua bisa hardware, gitu. Hardware-nya yang udah mulai lemah gitu, tetapi dicoba aja dua-duanya dulu. Gitu yang tadi dulu gitu dicoba dulu. Dicek for update lagi. Kalau ada update diupdatein sampai selesai sampai dia benar-benar minta restart terus kalau udah restart itu jangan percaya itu update-nya udah selesai. Kita harus cek lagi sekali lagi sampai benar-benar dia nggak ngedownload apa-apa. Gitu. Ya, tapi itu kadang dia connect. Maksudnya kejadian seperti itu tuh nggak selalu nggak continue sih. Jadi kadang dia tetap connect-nya
lama gitu ya, bahkan sampai saya selesai menggunakan laptop tersebut. Kadang juga ketika lagi enak-enak browsing, tiba-tiba mati gitu. Jadi Oke. nggak selalu mati sih gitu. Itu terjadinya hanya di satu jaringan koneksi WiFi atau hampir berapa WiFi gitu yang kayak gitu? Hampir di beberapa WiFi, ketika dikonekin ke hotspot sama, terus ketika dikonekkan ke WiFi sekolah juga sama gitu. Oke, ya berarti itu memang trouble dari laptopnya. Kemungkinannya itu sih Kang Imam. Gitu, dicoba aja dulu gitu, di check for update, download sampai selesai, terus restart kan nanti biasanya tuh dia minta restart, terus nanti dicek lagi sekali lagi. Nah kalau masih gitu juga, Kang Imam cari drivernya, driver WiFi, cara nyarinya di Google-nya, search aja nama, misalnya driver WiFi for, misalnya laptopnya Asus X berapa misalnya. Nah itu X itu tuh si tipenya, Asus tipe berapa gitu. Kalau memang dari Asus, kalau dari HP misalnya HP tipe apa gitu. Nah biasanya nanti keluar. Coba diinsalin yang itu gitu. Oke. Terima kasih Kang Reksya. Yo sama-sama Ya, Kang Imam. nanti saya coba. Oke, terima kasih Kang Heri. Ya, sama-sama Kang Imam. Oh ya, mumpung belum lupa nih Kang Reksya, saya juga punya pertanyaan ini mengenai aktivasi. Ini kan biasanya dulu saya suka untuk itu berani apa ya, misalnya berani mengeksplor untuk menginstal ulang. Imam boleh dimatikan lagi ya, untuk menginstal ulang sendiri Windows-nya bila mana ada trouble. Nah, untuk Windows 10 ini saya masih belum apa ya, belum agak berani gitu, untuk apa menginstal ulangnya sendiri gitu. Karena di sini ya saya masih pakai lisensi yang lisensi bawaan gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan untuk aktivasi dengan lisensi bawaan yang katakanlah ori gitu ya, atau dengan lisensi yang dari aktivasi dengan menggunakan software itu, gimana Kang Reksya? Oke Kang Heri, jadi di Windows 10 itu ada 3 jenis aktivasi yang saya ketahui. Pertama, original yang kita beli key, atau si originalnya itu bawaan dari motherboard-nya itu sendiri. Gitu, motherboard seperti laptop HP saya kan udah bawaan tuh, gitu ya, bawaan si key-nya itu udah nyatu sama board. Terus kedua, kita bisa beli key-nya itu, teman-teman bisa beli di Tokopedia, banyak kok murah-murah. Harganya 60 ribuan juga udah dapet gitu. Key Windows 10 yang original. Terus berikutnya yang kedua ada semi original yang Mas Imam tadi sebutkan, yaitu dengan menggunakan Windows Digital Activation gitu. Dan yang ketiga terakhir itu ada pakai KMS. Tapi KMS ini kalau saya bilang ya supaya kedetek apa namanya, nggak demo aja deh gitu. Intinya sih gitu. Dan KMS ini dia harus per 6 bulan diupdate gitu. Itu sih Kak Heri. Dan dari ketiganya ini sebenarnya yang semi original sama yang apa bawaan board jelas berbeda Kak Heri. Kalau yang semi original yang pakai Windows digital itu kita nggak bisa ngambil key-nya gitu. Tapi yang kita beli atau yang di motherboard itu sebenarnya di motherboard itu bisa kita ambil key-nya gitu. Bisa kita ketahui. Nah, tetapi kan kalau yang udah nempel di motherboard ya ngapain juga kita catat si key-nya itu, karena itu akan berfungsi hanya di laptop yang ini aja. Gitu. Oke, seperti itu ya. Iya. Iya. Berarti kalau si perangkat saya ini, kalau saya install ulang dengan apa? Dengan CD atau katakanlah dengan CD Windows yang lain, si lisensinya akan hilang berarti nantinya ya? Enggak, gini. Kalau motherboard yang key-nya bawaan motherboard misalnya kan aktivasi key atau key Windows 10 itu macam-macam, ada untuk Pro, ada untuk Home Single Language, ada Home N, ada
education. Nah, ketika nanti diinstal Kak Heri, kan Windows 10 ini instalasi yang sekarang ini atau Windows instalasinya, kalau dulu kan kita harus menentukan nih kita mau pakai Pro kah, mau pakai Nah, Ultimate kah. betul. Nah, kalau di Windows 10 juga gitu sama, tetapi kalau yang udah include key di dalam motherboardnya itu, maka dia akan memilih secara otomatis gitu. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti window. Mau nggak mau misalnya kalau udah home ya home aja terus gitu. Iya. Nah gitu, jadi itu nggak akan hilang selagi kita nggak coba untuk menghapus itu. Ada kan beberapa software atau nggak ditimpa dengan Windows Digital Activation gitu. Biasanya Windows Digital Activation itu yang pernah saya alami. Kebetulan waktu itu laptop saya sendiri yang kena. Jadi saya penasaran waktu itu yang ini terus saya coba aktivasi dengan Windows Digital karena saya nggak tahu dulu cara ngecek dia udah aktif atau belum gitu. Jadi saya main timpa, akhirnya hilang si dari motherboard si key-nya itu, jadi nggak kedetek. Nah, untung waktu itu bisa di restore. Kalau nggak bisa di restore, udah nggak akan original lagi Windows-nya, harus bajakan terus gitu. Oke, cara Nah, jadi itunya, kita harus memastikan dulu gitu. Tetapi cara gini ngecek. intinya kalau yang udah ada bawaan apa namanya key original di dalam motherboardnya itu sendiri, gitu. Nah itu tidak akan hilang. Maksudnya tuh ketika diinstalasi dia tidak akan minta key, gitu. Tidak akan minta key si Windows itu sendiri. Nah itu bedanya kalau yang udah include dengan motherboard. Tetapi kalau nggak ada key di motherboardnya itu sendiri, maka dia akan minta key biasanya. Key Windows-nya berapa gitu. Jadi nggak usah khawatir ya ketika saya format disk ketika saya ganti dengan walaupun entah itu Windows-nya dapat downloadan, nah hasil download Windows 10-nya saya install di situ, nanti otomatis key-nya muncul di situ ya. Iya, otomatis key-nya muncul. Jadi misalnya, tapi tidak disarankan untuk mendownload Windows yang bukan dari Microsoft ya. Jadi harus benar-benar dari Microsoft atau misalnya dari saya nih nge-share ke Kang Heri, karena kan kalau saya pasti downloadnya tuh udah pasti dari Microsoft, terus saya upload ulang ke Google Drive biasanya gitu kan. Nah itu nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau ada kan beberapa Windows yang udah dimodifikasi itu di mana? Di internet itu, nah itu harus hati-hati, takutnya malah nggak fungsi si key tadi gitu. Menarik nih bahasan tentang Windows 10 ini ya. Bahkan nggak kerasa ini sudah hampir jam 9, jam 20.54. Perasaan baru mulai ini, aduh asik sekali. Oke, masih ada lagi nggak rekan-rekan yang lain? Masih ada waktu kayaknya ya, satu pertanyaan lagi sebelum jam 9 nih. Saya aja kan tanya kan. Ini silahkan Kang. Tadi menarik. Saya Aswar. Ini menarik gitu. Pembahasannya yang terakhir mengenai key yang nyangkut di motherboard. Nah itu saya baru tahu gitu. Saya udah sering sharing sama Kang Rexia, tapi saya nggak pernah di-sharingin hal ini gitu. Oh, begitu sekarang ya? Iya. Jadi, iya. Itu gimana caranya memastikannya, Mas Rexia? Apakah ada kayak misalnya komen buat ngecek melalui command prompt atau melalui apa gitu buat ngecek kalau emang motherboard kita itu udah ada key buat Windows itu. Itu aja sih. Kang Rexia, pertanyaan dari Mas Aswar. Wah, dia koneksi. Wah, dia kalau saya tanya dia pergi. Nggak, udah masuk lagi dia. Udah masuk lagi, koneksinya kedinginan biasa dia. Belum panas lagi. Rexia? Rexia? Oke, gimana? Tadi pertanyaannya apa? Nah, lo ulang lagi, Mas. Jadi gini, gimana? Apa ada perintah khusus misalnya yang bisa membuat kita itu tahu kalau ada di motherboard kita ini ada key-nya kayak gitu? Oke.
Jadi untuk mengetahui di motherboard sebenarnya yang udah saya jelaskan ya tadi. Jadi untuk mengetahui key itu ada atau enggak di motherboard kita. Nah, waktu install itu dia tidak akan meminta Oh. key tersebut gitu. Dan ketika dicek lewat command line itu dia bilangnya Windows permanently gitu, udah permanen. Nah, gitu. Oh, kayak yang kita ngecek waktu itu ya, waktu laptop saya waktu itu yang Windows 10 itu caranya. Ya, jadi di sana Oke. kalau udah waktu diinstal terus kita langsung melakukan cek seperti itu dan tidak ada keterangan Windows in activation in notification mode atau Windows akan berakhir pada bulan apa. Nah, berarti kalau nggak ada kata-kata seperti itu dan hanya kata-katanya permanently, berarti itu udah include di motherboardnya. Oke, siap. Berikutnya tadi saya mungkin ketinggalan tablet mode. Saya pernah dengar itu di Windows 10 kan ada tablet mode. Saya sempat pakai Windows 10 tapi nggak sempat buat nyoba itu tablet Oke, mode. teman-teman, berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Masih ada nih Kang Reksya. Masih ada, saya masih tanya ini. Kang Reksya masih ada ini tentang tablet mode tablet Kang Reksya. Mode tablet. Saya soalnya belum sempat nyoba. Jadi kira-kira segampang apa sih tampilannya mode tablet atau kayak sesimpel apa gitu. Ya, koneksinya putus wah. lagi. Koneksinya Saya juga di sempat terjebak gitu waktu awal-awal Pak install menggunakan Windows 10 Kang Mas. Saya terjebak entah saya salah klik atau apa masuk ke ini. Saya waktu itu ngoprek setting, saya masuk ke tablet mode, bingung saya ini gimana. Akhirnya ketemu, oh ini ternyata ini buat mode tablet gitu. Jadi memang Nah, harus itu. si layarnya memang harus Apakah bagusnya cuman buat touchscreen gitu misalnya atau bagaimana gitu ya? Ya, memang peruntukan untuk Saya itu belum sepertinya. pernah coba soalnya kan. Oh Ya, gitu. karena screen saya kan ini tidak bisa touchscreen kan. Nggak bisa, stuck aja nggak bisa gitu. Oh, stuck ya, nggak bisa diapa-apain. Agak terganggu dia mau ke desktop dan sebagainya agak terganggu. Oh gitu. Kang Reksya? Iya, gimana Kang Heri? Aduh, sorry, koneksi lagi. Masih ada nih Mas Arlan nanya satu lagi mengenai mode tablet. Tentang tablet mode. Di tablet mode dulu itu apakah dia emang diperuntukkan untuk yang touchscreen atau bisa kita pakai terus efisien apa sih? Kan tablet kan ya kayak kita tahu tablet kan harusnya lebih simpel dong gitu. Gini. Pengertian tabletnya di Windows 10 itu untuk touchscreen. Gitu. Jadi jangan menggunakan mode itu kalau laptop teman-teman nggak support touchscreen. Tetapi ini juga mimpi saya semoga bisa kecapaian gitu. Saya juga ingin beli laptop. Sekarang itu udah ada keluaran baru di mana laptop itu dia kayak tablet, benar-benar udah nggak ada blower, semuanya SSD kayak gitu, udah kayak tablet ukurannya berapa ya, kayak iPad, saya lupa mereknya apa ya kemarin temen tuh. Nah, tetapi kalau kata teman saya, kan NVDA ini udah support dengan touchscreen nih. Nah, itu kita bisa lebih luas untuk navigasi, katanya seperti itu. Dan menarik sih gitu. Tetapi walaupun tablet, kita juga masih bisa menggunakan Windows 10 itu selayaknya kita pakai keyboard gitu. Tinggal dihubungkan aja sih keyboardnya ke sana. Gitu. Kalau yang laptop kayak tablet itu saya punya, maksudnya saya pernah tahu adalah itu teman saya yang punya. Jadi kayak gini Kang Reksya modelnya, itu punyanya Lenovo ya, yang saya tahu, saya lupa tipenya. Oh iya, Lenovo. Jadi dia itu ada keyboardnya juga, tapi itu layarnya bisa diangkat gitu. Jadi kalau ketika layarnya dibuka, itu bisa diangkat. Ya. Betul. Bisa gitu. dicopot, keyboardnya bisa dicopot teman-teman. Iya, jadi mesinnya itu bukan di itu ya, mesinnya tuh bukan di keyboardnya teman-teman. Bukan di keyboard, betul. Mesinnya itu udah di layar gitu. Jadi kebalik, betul.
kalau mesinnya yang apa laptop sekarang ini masih di keyboard, tetapi mesinnya yang generasi baru itu di layar gitu teman-teman. Termasuk port USB dan port apa ya? Banyak itu port di samping port-portnya banyak. Ada Type C-nya juga kalau saya nggak salah. Iya, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mas Rexia masih baik nih, Kang Rexia masih mau membuka pertanyaan nih, padahal sudah jam 9 nih. Silakan rekan-rekan. Ya, satu lagi lah. Tapi kalau nggak ada kita iniin aja. Halo. Gitu. Iya, Ya, halo. silakan. Masih ada Kang Rexia. Ini Silakan dari Mas nih. Saking Punti, Mas. ya dari Anto Salatiga, Mas. Oh iya, Mas Anto ada salah 3 ya? Iya, ini maaf saya tanyanya nggak kayak temen ya, soalnya saya baru pakai NVDA. Saya ini Mas, pakai kan itu dapat NVDA yang sudah lengkap ya dari teman-teman kan biasanya NVDA kan belum nggak kayak JAWS ya, kita tinggal pakai. Saya terus pakai yang itu full version atau apa istilahnya sudah komplit dari teman-teman. Nah terus ada dia bilang update gitu kan, suruh ngupdate. Nah saya update. Itu kok update-nya itu nggak bisa langsung masuk ke situ, tapi misah ke file sendiri. Jadi saya download file lagi, nggak langsung ke itu. Itu gimana ya Mas? Itu terus apa memang harus update-nya itu offline apa gimana? Jadi nanti gabunginnya apa memang itu settingannya gimana gitu. Itu Mas, makasih. Oke, Mas Anto ya. Rexia. Halo? Ya, tentang NVDA. Oke. Ya, gini Mas. Masnya itu pakai NVDA-nya portable? Maksudnya tuh udah diinstal atau dia bentuknya portable, Mas? Portable, Mas. Oh, kalau portable memang tidak bisa, Mas. Pasti dia kayak gitu. Nggak akan langsung nge-apply otomatis ke update yang paling baru. Jadi kalau Mas yang mau update si NVDA itu, maksudnya biar nggak portable, biar bisa diupdate, berarti si NVDA yang portable itu harus diinstal ke dalam komputer itu sendiri. Gitu. Jadi caranya, Mas Anto, sorry kalau salah sebut, masuk ke dalam menu NVDA dengan menekan tombol NVDA plus N, naik. Lalu setelah itu masuk ke dalam folder tools. Di situ ada bukan folder tools, tapi ke menu tools, terus masuk situ. Terus di sana nanti ada install NVDA on this computer. Nah, di sana semuanya dicek terus continue. Tunggu sampai selesai, kalau ada keluar oke, di oke aja spasi. Gitu. Udah, itu nanti NVDA-nya akan diinstal ke dalam komputer itu sendiri. Dan kalau mau update, ya tinggal lakukan update dan yang file barunya itu akan diinstal secara otomatis ke dalam komputer Masnya gitu kalau connect ke internet. Tetapi dengan catatan gini Mas, kalau sebelumnya NVDA yang Mas pakai 2000 berapa versinya? Kalau nggak salah itu 2017 kalau nggak salah. Windows 10 yang dipakai atau? Iya, Windows 10. Oke. Saya sarankan untuk membuang semua konfigurasi di NVDA 2017. Karena ketika Masnya update nanti ke NVDA 2020 ini, maka add-on yang diinstal termasuk Damayanti, termasuk Elegwan itu akan mati total. Karena add-on tersebut, add-on lama sudah tidak didukung untuk versi NVDA lama. Gitu. Berarti saya mesti cari NVDA yang 2020 dulu begitu, terus nanti install dulu, gitu Mas? Iya, gitu. Ataupun mungkin saya bisa bagi NVDA yang udah jadi. Mungkin nanti akan saya coba upload dan saya akan coba kirim ke Kang Heri si konfigurasinya supaya nanti Kang Heri juga bisa dibagiin ya sama Masnya gitu. Nanti saya coba upload deh file yang udah jadi, yang udah saya konfigurasi gitu. Jadi Masnya tinggal pakai, tinggal installin aja gitu yang NVDA yang baru ini ke
apa namanya ke komputernya Laptopnya. Masnya. Iya, Oke, gitu gitu aja, aja sih Mas. paling. Iya. Itu nanti uploadnya di mana, Mas? Nanti saya coba kirim linknya ke Kang Heri, terus biar nanti Kang Heri yang nerusin ke Masnya. Nanti saya upload ke Google Drive, Oh, gitu. gitu. Atau Oke. Masnya enak di Google Drive atau di Dropbox, gitu. Saya Google Drive sih, Mas, biasanya. Oke, nanti saya upload di Google Drive aja, Iya. gitu Oke. Mas Anto. Ya, makasih Mas Reksa ya. Ya, Betul ya, sama-sama Mas. ngomong namanya Mas Anto ya. Takut saya Iya, betul, Anto, Mas, tidak salah dengar. Heri Iya. Mujianto. Jadi ada hubungan apa antara Mas Anto sama Ya, Mas Heri Mujianto, satu gitu? Mbah sama Mbah Adam dulu. Ya, Oh betul. iya. betul. Jawaban yang paling betul itu. Iya. Tetangga padahal kita. Salah tiga saya dari Betul. Ngawi sebetulnya. Oh iya, Ngawi ya. Tapi saya Jawa sekarang di Tengah sama Jawa Bandung. Timur. Oh gitu. Ya sekarang saya di Semarang ini malah nih. Oh iya, oke. Oke ya. Makasih untuk Mas-mas semuanya bantuannya. Nanti tolong Mas Heri ya, saya dibantu itu kasih link. Boleh silakan rekan-rekan yang belum punya nomor saya yang bergabung di yang masih ada di meeting room sini ya. Silakan catat nomor saya sudah plus WhatsApp di 0813 2198 4004. 0813 2198 4004. Atau ada tadi ya di layar yang di pengumuman yang tadi juga ada nomor saya di situ ada juga. Gitu. Masih membuka pertanyaan nih Kang Rex ya? Atau bagaimana? Nggak tahu Kang Heri mau dilanjutkan atau gimana, terserah. Kalau saya Teman-teman ngikutin gimana aja. nih? Satu lagi aja deh. Masih ada lagi nggak? Kalau saya sih betah-betah aja. Ya, Masih ada yang bertanya kah? Tapi kalau masih ada, silahkan. Gitu, saya masih tunggu santai. Ya, sambil nunggu ya. Karena saya sih senang-senang aja, kebetulan hobi juga ya. Senang belajar hal-hal yang baru, khususnya di komputer bicara ini gitu. Silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau yang mau sharing? Menambahkan? Boleh. Mengenai bahasan kita kali ini tentang Windows 10. Halo Mas, Ya. Mas Heri. Ya, silakan. Ya, ini Tawakal di Jakarta. Ya, silakan, Bang Tawakal. Aku mau tanya dong, kalau kita mau download aplikasi yang terjamin tidak ada virus ataupun tidak ada sesuatu yang dibawa ke komputer, artinya aman lah ya. Jadi aplikasi yang aman tanpa virus. PC atau laptop itu di mana ya kira-kira? Ada alamat atau link atau apalah yang bisa saya kunjungi supaya saya bisa merasa aman ketika menginstalnya gitu. Dan satu lagi, link tersebut atau alamat tersebut itu lengkap, banyak aplikasinya gitu. Sebenarnya susah Mas kalau gitu. Kecuali Masnya beli yang original semua, pasti tidak akan ada virusnya. Tetapi kalau aplikasi itu masih berbentuknya crack dan nah ini pasti ada virus, dan antivirus rata-rata untuk yang sekarang ya. Kebetulan saya pakai antivirus Symantec, jadi bukan antivirus bawaan Windows yang memang lebih galak daripada bawaan Windows. Nah itu hampir semua keygen di detect-nya dia virus gitu. Nah jadi apa namanya? Bisa kemakan deh. Kembali ke Masnya sendiri gitu. Kembali ke Masnya sendiri. Jadi kalau mau download aplikasi sih saran saya gini. Semua aplikasi memang pasti ada hal-hal yang Biasanya posting deh. Kalau kitanya pakainya kerekan gitu ya. Gimana? Nah, coba Rexia dinyalakan lagi mic-nya. Ya, jadi kalau masalah aplikasi tersebut atau software
Ya, saya bisa rekomendasiin coba pergi ke blindhelp.net. Itu yang sering saya pakai juga di sana lumayan lah. Atau Get Into PC. Nah, tapi kalau di Get Into PC, getintopc.com, ini dia bukan hanya aplikasi untuk netra, tetapi di sana untuk aplikasi untuk non-tunanetra juga banyak. Untuk desainer, untuk musikal atau orang-orang musik, segala di sana ada. Tetapi harus hati-hati gitu. Yang berhubungan dengan Kijen, udah pasti itu disangka virus gitu. Itu harus kembali ke kitanya sih gitu. Kalau mau bebas dari virus, ya tadi masnya harus beli gitu, beli si software tersebut gitu. Kalau memang software tersebut itu menggunakan lisensi. Gitu aja sih paling Mas Tawakal. Sorry Tawakal Mas, ya. bisa dibuka kembali nama antivirusnya apa sama website apa tadi yang black tadi? Terus yang dipakai sama Mas Rexia itu Symantec. Aha. Kemudian webnya Iya, web yang saya silakan. pakainya Symantec gitu. Symantec dari perusahaannya Norton atau Note 32 itu sama aja sih sebenarnya satu apa namanya? Satu perusahaan gitu. Terus untuk websitenya Masnya bisa kunjungin blindhelp.net, tulisannya Bravo 5 India naik Delta Hotel Aha. Eko lalu 5 papa.net net Ya, oke. gitu. Atau satu lagi Get Into PC. Get Oh, Into ya. PC itu tulisannya Golf Echo Tango India naik papacharlie.com gitu. Ya. Baik, makasih Mas Rexia. Ini keren banget ilmunya. Iya, sama-sama Mas Tawakal. Begitu Bang Tawakal ya dari Jakarta ya. Mengenai software yang tadi untuk bebas dari virus. Memang kalau mau nggak mau kalau kita sudah terkoneksi ke internet ya virus itu ya tetap aja masih bisa keluar masuk itu baik dari komputer kita ataupun dari jaringan itu sendiri bisa masuk juga gitu. Ya, betul sekali. Lumayan cuma sekali juga betulnya. Oke, masih adakah? Kayaknya udah cukup deh Kang Rexia kayaknya ya. Kayaknya kalau ada Udah. mungkin langsung bicara kayaknya ya. Iya, udah malam Ya, juga sih mungkin ya, pada iya, udah istirahat. malam juga betul. Sudah jam 21.14, 15 malah. Ya diskusi yang sangat menarik, sharing yang sangat menarik, ilmu yang sangat luar biasa, khususnya buat saya pribadi. Sebelum ditutup silakan Kang Rexia closing statement dulu. Oke, kalau apa ya, saya bilang ketika kita belajar teknologi atau kita sadar sebagai kita ini adalah tunanetra, maka marilah pelajari teknologi yang ada, maupun komputer, maupun Android, maupun iPhone. Gitu, semampunya teman-teman. Karena teknologi itu yang bisa membantu kita, yang bisa membuat kita mandiri untuk saat ini. Gitu. Banyak manfaatnya ketika teman-teman bisa menggunakan teknologi, seperti contoh kecilnya di Android sekarang udah bisa lihat uang sendiri. Begitupun teman-teman nanti mengenal komputer lebih luas lagi, lebih banyak hal yang bisa teman-teman lakukan, entah misalnya buat website, atau teman-teman menjadi kreator website, atau teman-teman yang punya hobi musik itu bisa menyalurkan bakat teman-teman itu ke dalam satu file rekaman dan lain-lain. Jadi
sebenarnya ketika kita menguasai teknologi, maka kita tidak akan ada bedanya dengan orang-orang normal. Tetapi bedanya kita hanya sedikit lambat dalam bekerja aja sih, gitu. Tetapi dari segi kualitas yang saya tahu, yang saya perhatikan, kita nggak kalah sama mereka. Jadi, jangan pernah berhenti untuk belajar teknologi. Itu aja, Kak. Betul, closing statement yang sangat menarik, Kang Rexia. Terima kasih semangatnya, memompa semangat buat kita semua. Dan ini juga saya alami juga di kegiatan bulan Ramadan kemarin. Kebetulan baru tahun ini kita mengalami kegiatan seperti ini, dan saya mengadakan kegiatan semat atau istilahnya pesantren kilat online ya. Jadi saya yang mulai ngedesain videonya seperti apa, lalu diupload ke YouTube, dan sambutan teman-teman di kantor di tempat saya bekerja sangat luar biasa. Mereka banyak memberikan acungan jempol buat, ya artinya ini bukan ujub atau ria ya, ini hanya sekadar berbagi saja. Buat kita yang disabilitas netra pun bisa bekerja seperti itu gitu. Ya walaupun memang tidak sesempurna yang dibuat oleh teman-teman tunanetra, yang dibuat oleh teman-teman yang normal gitu ya, tapi minimal kita bisa menyamai bahkan bisa melebihi juga. Banyak teman-teman yang lain di tempat kantor saya yang belum menguasai teknologi seperti itu gitu. Ya, Ya. seperti contohnya ya Kang Riko. Kalau teman-teman pernah dengar Kang Riko, itu udah dia sebagai trainer yang luar biasa di website ya, untuk shop online kayak gitu tuh. Dia bahkan udah Ya, bisa marketing ya itu ya. Iya, udah bisa mengatasi 1.000 orang. Nah, kebayang dia udah benar-benar masternya di sana gitu. Itu tunanetra, dan ya berarti kesempatan tersebut ketika kita menguasai teknologi tidak tidak kecil gitu, sangat besar kesempatan itu untuk teman-teman miliki juga. Entah di bidang apa teman-teman ketika nanti menggunakan teknologi ini. Baik, terima kasih Kang Rexia dan teman-teman InVR sharingnya malam hari ini. Sharing yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya jadi amal ibadah buat Kang Rexia dan umumnya buat kita yang mendengarkan ya. Karena sharing ilmu kan tidak hanya ilmu akhirat saja, ilmu duniawi juga perlu di-sharing ya. Sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat, ilmu apa saja, insya Allah jadi bekal buat kita nantinya. Mudah-mudahan nih ke depannya masih ada waktu seminggu ke depan, karena ini saya pakai Zoom-nya berakhirnya Juli 2020 tanggal kalau nggak salah tanggal 21 ya. Mudah-mudahan malam minggu depan kita bisa bertemu lagi di sharing berikutnya tentang Word ya. Nanti silakan teman-teman yang mau berbagi Waduh, sama instruktur yang udah berpengalaman nih. Nggak, artinya semualah kita nanti sharing ya, sharing sedikit-sedikit kita bahas, kita ulas sama-sama tentang Word, kesulitan-kesulitan yang kita alami seperti apa, dan nanti tools-tools yang memudahkan seperti tadi Kang Rexia, saya senang tadi langsung tidak panjang jelasinnya ya, jadi membuat belibet ya, shortcut singkatnya tadi enak banget. Mudah-mudahan nanti kita bahas bersama-sama dan teman-teman bisa saling melengkapi. Jika boleh ajak juga teman-teman yang lain nanti ya. Teman-teman yang lain ini mah baru ada yang baru gabung lagi nih. Untuk sama-sama sharing nanti ya di minggu depan, silakan ajak juga. Nanti akan saya share lagi linknya. Terima kasih rekan-rekan, dan nanti rekaman ini akan saya upload ke YouTube dan akan dibagikan linknya kepada rekan-rekan. Juga tadi ada NVDA yang terbaru yang sudah dimodifikasi dengan add-on yang lainnya yang support dengan NVDA 2020. Nanti akan dari Kang Rexia akan disampaikan juga nanti ya. Yang memerlukannya boleh nanti bagi yang tidak terdaftar di kontak saya,
boleh japri ke saya nanti ya di 0813 2198 4004 barangkali mau memerlukan rekaman ini. Terima kasih. Selamat beristirahat, selamat berkarya. Tunanetra harus tetap berkarya dan berusaha. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan dari kami. Salam dari teman-teman Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia wilayah Jawa Barat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun. Hatur nuhun, sama-sama Kak Eri. Gitu. Semuanya. Makasih juga udah diundang ya. Gitu Kak Eri, sip-sip. Luar biasa. Teman-teman semua, terima kasih ya teman-teman ya. Kita tutup roomnya.